Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno Adi Prayitno, Magister Pertanian. Saya merupakan salah satu dosen teknologi pangan pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya sedikit akan memaparkan tentang kewajiban dosen. Sebagai seorang dosen, sudah sepestinya dan sewajarnya memiliki kewajiban di dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yang salah satunya adalah melaksanakan dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang mata kuliah yang akan saya ajarkan, yaitu adalah mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan. Mata kuliah Teknologi Pangan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang besar SKS-nya adalah 3. Dalam bobot tersebut sudah termasuk teori dan praktikum. Mata kuliah ini berada pada semester 4 dengan mata kuliah syarat yang diwajibkan adalah sudah menempuh mata kuliah ilmu gizi dasar pada semester 3. Secara umum, mata kuliah teknologi pangan ini memiliki cakupan besar sebagai bentuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa diharuskan dan diwajibkan mampu untuk menganalisis secara logis dan kritis dalam mengidentifikasi masalah dan mampu memilih metode pengolahan yang sesuai untuk pembuatan produk yang sesuai dengan standar, mampu memahami teknologi pengolahan yang sesuai untuk mempertahankan kualitas produk makanan yang memiliki gizi yang baik, mempertahankan kualitas pangan, serta menguasai cara pengolahan makanan untuk menciptakan makanan dengan kualitas yang baik serta memiliki nilai keamanan yang tinggi. Di dalam mata kuliah ini terdapat beberapa sub capaian pembelajaran. Yang pertama adalah mahasiswa diwajibkan mampu untuk menjelaskan konsep dasar pengolahan, teknologi pengolahan dengan suhu rendah, serta pengaruhnya terhadap kualitas makanan. Sub yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan tentang teknologi pengolahan dengan suhu tinggi atau teknik termal, teknologi fermentasi, serta teknologi penggulaan, pengasaman, dan penggaraman. Sub yang ketiga, mahasiswa diwajibkan mampu memahami, menjelaskan teknologi pengolahan dari buah dan sirup, teknologi awetan buah-buahan dan sayuran, serta teknologi pengolahan umbi, serealia, kacang-kacangan, serta teknologi pasre. Yang keempat, mampu mengaplikasikan teori dalam bentuk praktikum secara langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, bahwa luaran yang dihasilkan di dalam mata kuliah teknologi pangan ini adalah mahasiswa diwajibkan dan diharapkan mampu untuk menjelaskan, memahami, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan teknik pengolahan yang baik untuk menciptakan makanan yang berkualitas dari sisi gizi, dari sisi awet, dan dari sisi sensori pangan. Selain itu, mata kuliah ini juga akan mendukung mata kuliah yang selanjutnya, yaitu adalah mata kuliah analisis pangan dan gizi. Di dalam penyampaian materi, seorang dosen menggunakan suatu teknik agar mahasiswa itu memahami di dalam pembelajaran. Di dalam pembelajaran ini saya menggunakan teknik DIE, yaitu adalah Delivery, Interaction, and Assessment. Di dalam delivery artinya adalah seorang dosen ini harus mampu menyampaikan materi dalam kegiatan belajar mengajar dan memberikan dampak yang baik untuk dapat menarik pada setiap peserta didik di dalam kelas, sehingga materi yang disampaikan mampu untuk dipahami ataupun diserap kemudian harinya bisa mampu untuk mengaplikasikan dengan baik. Yang kedua adalah interaction atau interaksi. Artinya adalah bahwa dalam sistem pembelajaran mata kuliah teknologi pangan, mata kuliah teknologi pengolahan ini dalam kelas terjadi interaksi yang baik. Terjadi sistem tanya jawab dari materi yang telah disampaikan, biasanya terjadi dalam bentuk FGD. Dari sini diberikan sejumlah kasus, terutama untuk menyelesaikan kasus permasalahan di dalam teknologi pangan
untuk memberikan teknik-teknik yang bisa dijelaskan di dalam menyelesaikan masalah tersebut, sehingga jelas bagaimana menyelesaikan suatu masalah yang sudah dikaitkan dengan teknik tersebut. Dari sini akan terjadi diskusi dan terjadi argumentasi antar kelompok dengan kelompok atau antar kelompok dengan dosen pengampu, sehingga tercapai penyelesaian yang baik berdasarkan pengalaman dan kaidah teori yang disampaikan. Teknik yang ketiga yang digunakan adalah asesmen. Digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik atau mahasiswa dalam menerima materi atau teori yang telah disampaikan. Dalam asesmen terdapat 4 capaian yang digunakan di dalam perkuliahan tadi yang sudah saya sebutkan dalam bentuk sub CPMK 1 sampai dengan ke-4. Selain itu juga dilakukan take home exam, artinya mahasiswa diberikan sejumlah tugas yang kemudian diselesaikan di rumah, yang kemudian dikumpulkan dan dipresentasikan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati. Demikian sedikit pemaparan tentang mata kuliah teknologi pangan yang saya ampu. Untuk detailnya kemudian kita akan menuju kelas. Sekian pemaparan kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu lagi dalam perkuliahan teknologi pengolahan pangan, di mana kemarin sudah saya sampaikan bahwa alternatif yang diperlukan di dalam pengolahan pangan ini adalah diperlukan teknologi, suatu teknologi yang menyangkutkan bagaimana pengolahan yang baik, yang memberikan masa simpan dan efek terhadap suatu bahan pangan yang diolah sehingga bisa memiliki kualitas yang baik. Baik, di dalam pertemuan ke-10 ini kita akan membahas suatu teknologi pengolahan. Di sini kita akan membahas tentang teknologi pengolahan buah dalam bentuk sari buah dan sirup. Kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan buah? Kalau dulu sudah saya sampaikan di mata kuliah teknologi pasca panen, dulu sudah membahas tentang apa yang dinamakan dengan buah. Betul? Oke, ada yang mau menjawab dulu? Untuk awal ini perkenalannya kita harus tahu dulu buah, apa yang dimaksud dengan buah. Saya Pak. Ya, silakan Dian. Baik, izin menjawab Pak. Berdasarkan yang saya sudah cari bahwa buah ini adalah bagian tanaman hasil perkawinan putik dan benang sari. Nah, pada umumnya bagian tanaman ini merupakan tempat biji. Nah, untuk pengertian buah dalam bahasa ini adalah tanaman yang buahnya dapat dikonsumsi secara langsung atau melalui proses pengolahan yang mempunyai rasa yang menarik. Terima kasih. Ya, terima kasih Dian atas jawabannya. Tadi dijelaskan sama Dian, jawaban sudah benar ya, bahwa buah ini merupakan salah satu produk hasil pertanian ya, yang merupakan hasil yang memang bisa diolah menjadi produk-produk tertentu. Tadi sudah dijelaskan sama Dian bahwa buah tadi adalah suatu hasil pertanian yang memang bisa dimanfaatkan untuk produk-produk tertentu. Yang menjadi pertanyaannya lagi adalah mengapa buah itu harus diolah? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Baik, Nurul silakan. Izin menjawab, kenapa buah itu harus mengalami proses pengolahan? Karena buah itu bersifat perishable atau mudah rusak, sehingga harus mengalami proses pengolahan untuk memperpanjang umur simpan dan juga bisa meningkatkan nilai jual produk buah. Terima kasih Mbak Nurul atas jawabannya. Benar ya bahwa buah itu merupakan suatu produk atau komoditas hortikultura yang mudah mengalami kerusakan atau perishable food. Salah satu bentuknya adalah bisa diolah menjadi produk-produk olahan. Selain itu, dengan adanya produk pengolahan, maka itu bisa meningkatkan daya jual dari produk yang diolah, yang kemudian juga bisa digunakan untuk memperpanjang masa simpan atau shelf life-nya dari produk. Sesuai dengan tema kali ini bahwa produk olahan salah satunya adalah dalam bentuk sari buah. Ya, sari buah ini merupakan hasil ekstraksi atau hasil dari
pengepresan buah yang diambil hanya sarinya saja, sehingga ini sudah bisa dikatakan sebagai sari buah, atau memungkinkan untuk menambahkan daya awet dari suatu produk yang diperas atau diambil sarinya bisa dengan ditambahkan dengan bahan-bahan tertentu, terutama adalah pengawet, tapi dengan satu syarat bahwa pengawet yang digunakan adalah dalam bentuk pengawet yang diizinkan oleh pemerintah, memiliki register dan sebagainya, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin ada yang bisa menjelaskan teknik atau cara memperoleh sari buah dari suatu buah tertentu, misalnya. Mungkin Mas Yahya. Mohon izin menjawab. Jadi untuk pengolahan sari buah sendiri itu dimulai dari pengupasan kulit, lalu pembuangan biji, lalu ada pencucian hingga bersih, kemudian dipotong lalu di blender dengan air dengan perbandingan, jadi bisa 1:5 atau 1:4, kemudian disaring menggunakan saringan pastinya. Yeah. Kemudian ditambahkan gula atau bahan tambahan pangan lainnya, kemudian dimasak selama 20-30 menit dengan suhu 85-90 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke botol yang sudah disterilkan. Ya. Oke, terima kasih Mas Yahya untuk jawabannya. Jadi saya menambahkan bahwa di dalam pengolahan sari buah, selain yang dijelaskan Mas Yahya tadi ya, ada beberapa tahapan yang sekiranya untuk menjadikan buah menjadi sari buah. Salah satu teknik yang lain yang bisa dimanfaatkan adalah dengan menggunakan blanching ya, setelah terjadinya pengupasan atau pemotongan buah. Kira-kira yang dimaksud dengan blanching itu apa? Ada yang tahu? Secara teori di dalam pengolahan teknologi thermal yang sudah dilaksanakan di pertemuan ketiga, Nurma mungkin? Blanching itu pemanasan buah pada suhu 75-95 derajat Celcius selama 1-10 menit. Bisa dilakukan setelah pemotongan buah. Oke. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kalau di dalam pembuatan sari buah tadi dijelaskan bahwa ada penambahan bahan tambahan pangan, termasuk di dalamnya adalah gula. Kira-kira tujuan dari penambahan bahan tambahan pangan tersebut apa? Adisti mungkin bisa menjelaskan terkait dengan penambahan gula yang dulu sudah menempuh terkait dengan bahan tambahan makanan di semester 4, mungkin bisa menjelaskan. Silakan. Pak izin menjawab. Penambahan gula sendiri itu tentunya akan menambahkan rasa manis pada sari buah tersebut, dan penambahan gula ini juga berfungsi untuk mengawetkan sari buah. Oke, mungkin bisa ditambahkan selain gula ada penambahan bahan lain? Bisa ditambahkan dengan penambahan asam. Ya, tujuannya untuk apa? Tentunya untuk memberikan rasa asam seperti asam malat, asam tartar, asam sitrat dan lain sebagainya. Serta penambahan asam ini juga berfungsi untuk mengawetkan sari buah tersebut. Ya, terima kasih jawabannya yang benar ya. Jadi salah satu bentuk bahan tambahan makanan selain gula itu bisa ditambahkan dengan asam. Tujuannya apa? Selain mengawetkan, ini juga akan memberikan rasa atau kesan asam pada produk. Sehingga sebagai bentuk dari sari buah, setidaknya asam-asam ini juga akan berperan dalam pembentukan flavor, terutama adalah cita rasa pada sari buah yang dihasilkan. Nah, itu adalah terkait dengan pembentukan atau bahan tambahan pangan yang ditambahkan di dalam pembuatan sari buah. Lalu mungkin juga terdapat faktor-faktor yang terkait dengan hasil produk yang dihasilkan atau sari buah yang dihasilkan, yaitu adalah bagaimana beberapa produk ini yang dihasilkan, yaitu adalah termasuk di dalamnya adalah kematangan buah. Bagaimana kematangan buah yang digunakan di dalam pembuatan sari buah, lalu bagaimana dengan teknik yang digunakan, termasuk tadi sudah dijawab oleh Adisti, yaitu terkait dengan blanching atau penggunaan bahan tambahan makanan. Lalu bagaimana dengan selain sari buah, ada nggak olahan lainnya? Karena sari buah itu adalah sesuatu yang simpel ya. Kita mengekstrak dengan menambahkan bahan tertentu, bahan tambahan pangan yang diizinkan, kemudian kita kemas dengan botol yang bersih dan steril. Ada nggak produk-produk lain yang selain dari sirup sari buah tadi?
Mungkin Elvira bisa menambahkan. Selain produk sari buah, yaitu sirup. Sirup dapat diolah dari sari buah dengan menggunakan larutan gula, yaitu dengan penambahan warna atau esen sampai pengental. Oke, terima kasih. Jadi di dalam sirup tadi sudah dipaparkan oleh Rizka bahwa sirup itu merupakan suatu olahan dari sari buah yang ditambahkan dengan gula yang kemudian dimasak atau ditambahkan dengan esen atau aroma yang artinya bisa memberikan flavor yang tinggi. Seperti itu. Itu adalah bentuk dari sirup. Tapi yang perlu diperhatikan di dalam penggunaan sirup atau pembuatan sirup ini adalah konsentrasi gula yang harus diperhatikan. Karena apa? Sirup itu kan identik dengan produk yang cita rasa yang enak, manis, tetapi memiliki kekentalan. Sehingga di dalam sirup ini yang perlu diperhatikan adalah konsentrasinya. Dari beberapa pengolahan yang termasuk di dalamnya yang sudah saya sampaikan di sini, ada pengolahan yaitu sirup buah ya. Atau kita menggunakan tadi benar Rizka menjawabnya adalah dengan menggunakan gula yang ditambahkan dengan esen atau aroma tertentu untuk meningkatkan flavor pada sirup yang dihasilkan seperti itu. Lalu kemudian pengolahan sirup dan buah ini tujuan penambahan gula itu seperti apa? Lalu bagaimana hubungannya dengan konsentrasi gula yang dihasilkan? Di dalam penambahan gula artinya apa? Dengan konsentrasi yang cukup atau cukup tinggi, ini akan berguna di dalam pembentukan tekstur pada sirup yang dihasilkan. Konsentrasi yang tinggi ini akan menghasilkan sirup yang memiliki viskositas tinggi, artinya dia akan semakin kental. Dengan adanya konsentrasi gula yang tinggi, ini juga berperan terhadap keawetan pangan. Artinya apa? Dia akan berperan terhadap pengawetan produk karena mikroorganisme juga tidak akan suka hidup terhadap substrat dengan gula yang tinggi. Lalu berikutnya terkait dengan pemanasan, di dalam pembuatan sirup itu pasti terjadi pemanasan. Salah satunya ini merupakan suatu teknologi yaitu dalam posisi teknologi termal yang digunakan. Jadi di dalam pemanasan ini adalah menjadikan produk itu mudah larut, intinya kan di sini ya. Artinya akan menjembatani terjadinya proses pengentalan. Karena gula ini yang semula menjadi kristal, ini akan mencair sesuai dengan kondisi pemberian panas yang diperlukan. Yang berikutnya adalah faktor yang lain adalah tadi ada BTM, juga ada penggunaan gula dan pemanasan. Tadi saya sampaikan bahwa penggunaan gula selain dalam bentuk pengawetan, ini juga akan menambah flavor pada produk yang dihasilkan. Nah, kita kalau di sini sudah terjadi interaksi, saya yakin kalian memahami apa yang dimaksud dengan teknologi buah dalam bentuk pengolahan sirup dan sari buah. Yang berikutnya, saya kemarin ada terkait dengan asesmen, ya ini adalah memberikan studi kasus tentang teknologi pengolahan. Salah satunya adalah dalam bentuk pengolahan sirup ataupun sari buah. Yang terkait di sini ada namanya pengemasan, ada pengawasan mutu atau tone terkait dengan proses produksi. Nanti silakan dibentuk menjadi 4 kelompok yang kemudian saya akan memberikan naskah soalnya dan saya beri waktu 1 menit untuk menyelesaikan kasus yang saya berikan. Kasusnya adalah sama, yaitu tentang pengolahan buah yang kemudian nanti akan dibagi menjadi 4 sub, yaitu tentang pengemasan, pengawasan, produksi, dan pengolahannya. Mungkin silakan dibagi menjadi 4 kelompok, silakan. Jadi di situ terdapat studi kasus tentang penyelesaian masalah itu seperti apa. Di situ saya sebutkan cara atau terdapat kasus yang untuk menangani buah untuk dijadikan suatu produk, tetapi di situ terdapat kasus yang harus diselesaikan terkait dengan pengemasan, bahan baku, proses produksi, dan pengawasan mutu. Saya berikan waktu 1 menit untuk menyelesaikan masalah ini, kemudian dipresentasikan secara langsung jawaban yang telah Anda diskusikan. Bisa dimengerti? Bisa.
materi Pak. Silakan Mbak Nati itu. Baik, cukup teman-teman ya. Waktu yang saya berikan 1 menit, saya kira cukup untuk menyelesaikan studi kasus berdasarkan teori yang telah diberikan. Baik, tadi terkait dengan penyelesaian masalah, di sini sudah ada 1 kasus dengan topik yang berbeda. Yang pertama adalah tentang penanganan bahan baku ya. Mungkin kelompoknya siapa tadi? Tentang bahan baku? Bahan baku? Ya, oke, silakan. Bagaimana dengan kasus yang disampaikan, terus diskusi, hasil diskusinya tadi seperti apa? Silakan untuk dibacakan. Jadi studi kasus yang kita dapat itu tentang pengolahan sari buah dan sirup. Nah, dari studi kasus yang kita dapatkan yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan buah ingin memperluas lini produknya dengan memproduksi sari buah dan sirup. Mereka ingin memastikan bahwa proses produksi dilakukan dengan efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Nah, kemudian ada beberapa soal. Yang pertama yaitu apa saja bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat sari buah dan sirup. Nah, jadi bahan baku yang dibutuhkan dari pengolahan buah dan sirup ini yaitu membutuhkan buah-buahan yang segar, kemudian ada gula, kemudian ada air dan bahan pemanis atau pengawet yang diperlukan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, itu adalah kasus terkait dengan bahan baku. Yang kemudian yang kedua adalah terkait dengan proses produksi. Bagaimana untuk menyelesaikan terkait dengan bahan baku yang melimpah tadi? Proses produksi sama? Oke, silakan. Berdasarkan hasil diskusi saya dan Mbak Adisti, secara singkat, proses produksi dalam pembuatan sari buah yaitu meliputi proses pencucian, pemotongan, ekstraksi sari buah, penyaringan, pemanasan, dan juga pendinginan. Lalu langkah-langkah dalam proses pembuatan sirup dari sari buah yang telah diproduksi yaitu pengenceran sari buah menggunakan air, pemanasan, lalu penambahan gula atau pemanis lainnya, lalu penyaringan dan pemasakan hingga mencapai konsistensi yang diinginkan. Cukup? Baik, jawabannya sudah benar ya. Artinya kalau di dalam proses pengolahan kita juga harus menerapkan apa yang dinamakan dengan program kelayakan dasar, yaitu dalam bentuk GMP dan SSOP. Artinya penerapan GMP dan SSOP yang bagus ini akan menghasilkan kualitas produk yang bagus. GMP dan SSOP nanti juga berkaitan dengan proses selanjutnya, yaitu adalah pengemasan dan pengawasan mutu. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Yahya untuk jawabannya. Kemudian untuk pengemasan ya, setelah jadi bahan setelah menjadi bahan baku produk, kemudian dilakukan pengemasan. Jawaban siapa? Kelompok siapa untuk pengemasan? Silakan. Baik, izin menjawab. Untuk pengemasan dari pengolahan sari buah dan sirup buah itu pengemasan yang baik untuk melindungi produk dari kontaminasi, oksidasi, dan kerusakan fisik, serta memperhatikan kesegaran dan rasa produk. Kemasan yang cocok dengan produk-produk ini yaitu ada botol kaca dan plastik yang cocok untuk produk dengan umur simpan yang lebih lama. Sementara ada pouch dan tetra pack yang cocok untuk produk dengan umur simpan yang lebih lama, yang lebih pendek dan memudahkan konsumen dalam penggunaan. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Nurul. Saya kira untuk pengemasan intinya adalah kita harus memperhatikan jenis pengemasannya, berbagai jenis pengemasan atau bahan pengemas yang digunakan sehingga bisa tidak akan mengkontaminasi produk yang dikemas dan juga akan
lama ya, atau memberikan daya simpan yang lebih lama. Baik, untuk berikutnya yaitu terkait dengan pengawasan atau pengendalian mutu dari permasalahan. Silakan disampaikan hasil diskusinya seperti apa. Jadi dari hasil diskusi kami tadi ada pengawasan kualitas. Mengapa sih pengawasan kualitas itu penting di perusahaan produksi sari buah dan sirup? Jadi pengawasan kualitas ini tuh diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas yang ditetapkan. Jadi terdapat beberapa parameter kualitas yang harus dipantau dalam setiap tahapan produksi itu, yang berupa kesegaran buah, konsentrasi sari buah, kadar gula, keasaman, kejernihan, dan ketahanan terhadap kontaminasi mikroba. Jadi pada studi kasus ini tuh perusahaan tuh penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi produk jadi, itu perlu diawasi kualitasnya. Baik, terima kasih jawabannya dari kelompok 4 ya, terkait dengan pengawasan mutu, bahwa pengawasan mutu itu harus dilakukan pada setiap lini proses produksi, mulai dari pengadaan bahan baku, sortir, proses yang ada di dalam, hingga pengemasan, sampai dengan proses produksi dan proses distribusinya. Itu yang benar-benar harus diawasi, seperti itu. Saya rasa jawaban dari kelompok 1 sampai dengan 4 ini sangat bagus ya. Artinya terdapat penguasaan terhadap proses produksi yang dikaitkan dengan sistem-sistem yang lainnya atau sistem yang berkelanjutan. Seperti itu. Baik, dari beberapa jawaban dari kelompok tadi sudah bisa disimpulkan ya, bahwa di dalam proses produksi penanganan buah dan buah ini bisa digunakan untuk berpengolahan tertentu, terutama adalah pengolahan buah sirup ataupun dalam bentuk sari buah. Tetapi ada faktor-faktor yang harus diperhatikan. Sebagai bentuk kesimpulannya, ada beberapa faktor di dalam pengolahan itu yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan bahan baku yang digunakan. Yang kedua adalah proses produksi. Yang ketiga adalah cara pengemasannya, yang termasuk di dalamnya adalah pengawasan dan pengendalian mutu, sehingga nantinya diperoleh suatu produk yang berkualitas dengan memiliki keamanan pangan atau food safety-nya dalam kondisi yang tinggi, sehingga tidak membahayakan pada konsumen. Baik, untuk perkuliahan hari ini kesimpulannya sudah saya sampaikan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang teknologi pengolahan yang lainnya dalam bentuk teknologi pengolahan kue, bakery, dan sebagainya, yang kemudian kita lanjutkan di dalam laboratorium, yaitu di dalam pertemuan ke-11 hingga pertemuan ke-16, sehingga muatannya di dalam praktikum ini harus lebih tinggi, karena muatan praktikum kita akan praktikum di jam ke-9 hingga jam 15 sore, seperti itu. Baik, mungkin dari sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Oke. Untuk kali ini saya akhirkan perkuliahan. Kita ketemu minggu depan dengan perkuliahan teknologi pangan di kelas yang sama, yaitu di kelas C02. Dengan topik selanjutnya akan kita bahas sesuai dengan RPS. Untuk perkuliahan hari ini kita akhirkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.